Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBW Big Bad Wolf. Hari kesekian ya, kita udah berapa hari ini melaksanakan BBW, alhamdulillah. Dan hari ini kami dari Bentang Pustaka Mizan Group akan mengadakan diskusi bersama salah seorang editor kami yang akan membahas dan mengulas banyak hal tentang penerbitan buku remaja begitu ya. Mungkin langsung saja perkenalkan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, di sini saya sebagai moderator Hafiz Nurul Faizah dari editor di Bentang Pustaka. Hari ini saya akan memoderatori rekan editor saya yang khusus menangani ya bahasanya, yang khusus berkecimpung begitu ya di dunia buku remaja. Ada Mbak Dila. Halo Pak Is, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Kita udah ketemu dari pagi sebenarnya ya, apa ini? Iya, kita ketemu lagi di sini ya Mbak ya. Iya, iya, jadi Mbak Dila ini spesialisasinya ada di buku remaja ya teman-teman semua, di penerbit Bentang Pustaka. Bentang Belia ya, Iya, khususnya khususnya kalau untuk buku remajanya kita ada di lininya Bentang Belia. Betul. Bentang Pustaka untuk betul. buku yang umum gitu. Betul. Jadi kalau di Bentang Pustaka memang buku remajanya ada di Bentang Belia dan buku anaknya ada di Bentang Kids begitu. Bentang Pustaka itu untuk buku-buku umum ya mungkin Mbak, seperti non fiksi seperti itu. Iya. Fiksi juga. Fiksi dan non fiksi. Tapi kalau remaja nih khusus spesial karena remaja ya Mbak ya. Jadi Bentang Belia penerbitnya ini udah sangat menggambarkan sekali ya teman-teman, dari kostumnya yang sangat cheerful gitu kan. Mbak Dila ini ceria begitu ya, kayak gambaran anak-anak remaja tuh ya banyak yang ceria begitu ya Mbak Dila. Ini keseharian Mbak Dila di kantor nih ceria-ceria semua nih outfitnya. Oh gitu Pas ya. banget iya. Pas banget emang pegang buku remaja. Baik. Terima kasih atas komplimennya. Jadi merasa lebih muda gitu ya. Iya. Oke. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal nih Mbak soal buku remaja, khususnya tentang penerbitan di Bentang Belia sendiri ya, di Bentang Pustaka begitu. Nah, untuk mengawali mungkin Mbak bisa cerita nih, Mbak udah berapa lama sih berdinamika gitu di Bentang Belia? Dinamika banget. Udah berapa lama menjadi editor di Bentang Belia? Saya di Bentang itu dari tahun 2011. Jadi udah berapa tuh? 11 tahun. 11 tahun 11 ya. tahun pas di 2022. Dan dari awal emang banyak pegangnya di Belia ya, buku-buku remaja gitu, baik fiksi maupun non fiksi gitu. Meskipun kalau sekarang pegang juga sih buku-buku di Bentang Pustaka ya, untuk buku-buku umum, buku non fiksi, buku agama gitu, pegang juga buku anak gitu. Cuman emang kebanyakan pegangnya tuh buku-buku remaja, khususnya novel-novel remaja gitu. Kayak yang lagi aku bawa nih, kebetulan aku cuman bawa satu nih ya, karena tadi buru-buru kesini. Nggak semenyari-nyari ya Mbak ini. Langsung kayak yang di meja aja deh dibawa. Salah satu contohnya ya buku remaja di Bentang Belia gitu. Judulnya apa Mbak? Ini itu? judulnya Factory Reset. Oh, ini buku yang paling baru diterbitkan sama Belia atau paling baru ya? Oh keren. Ya, kalau dilihat-lihat nih emang apa? Tema sampulnya buku-buku Belia tuh khas banget ya Mbak ya? Iya, temanya tuh pasti kayak warna-warna yang seru gitu Iya, ya. yang seru, yang soft, yang ceria Iya, gitu kan terus ya dengan Mbak? tokoh-tokoh juga yang cakep-cakep, cantik-cantik gitu. Yang tampil di cover tuh kayak syaratnya tuh harus kayak yang tolong bikin yang ganteng banget ya tokoh cowoknya gitu biasanya. Kalau mau pakai ilustrasi orang biasanya kayak gitu sih. Bikin yang ganteng, yang cantik gitu kan ya, biar menggambarkan anak-anak remaja tuh gimana sih ya. Ya biasalah ya dunia remaja kayak gitu ya Mbak ya. Penuh dengan Seru banget sih, keseruan gitu. Oh, jadi sebetulnya Mbak Dila ini selain spesialisasi di buku remaja gitu ya, di Belia juga megang buku lain juga ya Mbak, non fiksi dan fiksi. Gitu. Ada kesan atau perasaan tersendiri gitu nggak Mbak kalau pas megang buku lain selain remaja gitu? Maksudnya kayak
oh seru nih kalau remaja, kalau yang lain mungkin ada lebih susah atau gimana gitu. Karena kan Mbak ini spesialisasinya sebenarnya di belia gitu ya. Iya, iya benar. Pasti akan beda ya rasanya pegang buku-buku novel remaja, fiksi remaja dengan buku-buku yang lebih umum gitu. Apalagi belakangan tuh banyak pegangnya tuh buku agama, kan kayak beda banget ya. Meskipun di buku remaja pun ya, contohnya misalnya Factory Reset ini, dia tuh meskipun novel remaja tapi sangat isinya tuh religius gitu loh Faiz. Jadi kayak secara tersirat kali ya, banyak mengajarkan makna-makna kehidupan juga, kan bisa dibilang religius ya, meskipun Religius, dia betul, nggak yang betul. menunjukkan atribut keagamaan tertentu gitu, cuman maknanya tuh bisa dibilang religius dan inilah memiliki banyak value gitu untuk remaja gitu. Cuman kalau di novel remaja tuh emang vibes-nya tuh lebih seru banget ya. Jadi kita kayak merasa kayak masih muda terus gitu. Jadi saat memegang atau bertanggung jawab atas buku-buku novel remaja gitu, vibes dan ingatan yang harus dipakai tuh waktu kita SMA gitu. Jadi kayak harus recall lagi kenangan-kenangan dulu saat wah dulu pas SMA tuh gimana ya, misalnya ketemu karakter yang kayak gini atau pola pikir remaja kayak gitu. Walaupun pasti beda lah ya remaja zaman aku dulu sama remaja sekarang, ya. tapi kurang lebih kan jalan pikiran remaja kan kayak gitu-gitu. Jadi kita harus apa ya, menyesuaikan Menyesuaikan ya, Mbak, ya. vibes-nya gitu. Kalau kita lagi ngedit buku yang umum, dewasa umum gitu ya, disesuaikan juga sih. Kita harus ngecek banyak fakta gitu di luar gitu sih. Pasti beda sih ya Mbak mengedit, apalagi novel remajanya yang fiksi gitu kan. Pasti Mbak Dila memposisikan diri sebagai anak SMA gitu ya, mengikuti si tokoh gitu ya Mbak ya, atau Iya, gimana? seru banget sih. Apalagi kalau misalnya ceritanya itu yang nggak biasa ya, misalnya kayak ada sedikit mengandung unsur urban fantasi atau apa gitu kan, kayak wah ini mengajak kita kayak berimajinasi banget kan, out of the box banget Out of gitu. the box. Kayak yang lagi aku pegang ini juga wah, Ini seru juga banget. termasuk ya Mbak, Iya, faktor iya, riset ada sendiri ya? unsur urban fantasinya, Factory Reset ini. Tapi kalau dari segi umur sendiri nih Mbak, sebetulnya novel-novel belia itu cocok untuk membaca umur berapa sampai berapa Mbak? Nah, kalau itu bisa dibilang sebenarnya dari umur 13 tuh 13 udah tahun ya? bisa ya, 13 tahun sampai ya setua yang kamu mau gitu. Setua apa ya, sedewasa yang kamu mau gitu kali ya. Karena aku nemuin juga sih Faiz kayak misalnya teman-teman yang seumuran aku gitu ada juga yang masih suka ngikutin cerita-cerita anak-anak remaja gitu novel ya? remaja gitu. Teman. Terus ya udah gitu, jadi seru aja sih. Jadi sebenarnya kayak nggak terbatas usia ya Mbak, Iya, kalau benar, ada dewasa yang masih tertarik gitu kan, nggak apa-apa. Apalagi di belia ini ya, ini kan banyak lah ya pakemnya untuk bisa nerbitin di belia gitu. Salah satunya tuh konten yang ada di dalamnya itu juga bisa dibilang kayak sangat aman gitu ya. Kan kadang kita nemuin misalnya romansa remaja gitu ya, misalnya ada adegan-adegan yang mungkin agak misalnya ada skinship atau apa gitu. Kalau di Bentang Belia tuh bisa dibilang sangat nyaris nggak ada lah, nyaris ya? Sedikit. Jadi kayak dibaca dari umur misalnya ABG nanggung pun itu nggak masalah juga sih, bagus juga sih dari umur 12-13. Aman lah ya gitu ya. Iya, kayak kesannya tuh aman gitu. Kalau film kayak lulus sensor gitu ya. Iya betul lulus sensor gitu sih. Keren. Oke. Jadi pasti beda ya teman-teman. Menurut cerita Mbak Dila nih, kalau megang buku remaja dan non remaja terutama fiksi gitu kan. Dan tapi Mbak Dila boleh nggak di-spill lebih suka mengedit naskah yang apa nih, kalau boleh cerita nih gitu? Wah, gimana suka ya? Semua atau ada ini preferensi tertentu? Jujur atau non jujur? suka semua sih, tergantung kita lagi kayak moodnya tuh apa gitu. Karena setelah aku pegang buku-buku yang non remaja itu ternyata ya tetap apa ya, aku merasa bersyukur gitu, banyak juga yang aku dapat gitu ya. Misalnya sekarang lagi ngedit bukunya buku non fiksi sih, ini buku bagus banget, judulnya itu Muhammad the World Changer, itu ditulis oleh Muhammad Jebara. Itu
bisa dibilang seperti biografinya Nabi Muhammad gitu. Dan belum pernah sih aku pegang buku yang aduh seru banget untuk Seseru dibaca. itu ya, Mbak, Seseru ya? itu. Jadi kisah Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai sekarang gitu diceritakannya itu dengan sangat mengalir, kayak kita ngikutin cerita yang enak banget lah diikutin gitu. Cerita fiksi, seperti cerita fiksi gitu ya. Tapi ini Kayak bukunya sebenarnya non fiksi ya, Mbak, non ya? fiksi sih, berdasarkan banyak riset dan sumber yang kredibel lah ya, yang terpercaya gitu. Jadi tetap pengalamannya tuh semuanya tetap menyenangkan sih dan Tetap memberi menyenangkan. insight baru banget. Itu setiap buku pasti akan memberikan insight-insight yang baru lah ya buat wawasan dan pemikiran kita gitu. Pastinya sih, Mbak. Apa kan buku kayak kata pepatah ya, jendela dunia gitu kan ya. Betul. Lewat buku kita jadi bisa tahu banyak hal gitu kan. Banyak hal baru terutama ya, belajar hal baru gitu. Itu sih serunya Menarik. jadi editor gitu. Iya, menarik sih, Misalnya Mbak, betul. Dan bisa dibilang yang paling pertama tahu lah ya apa yang akan dibaca oleh para pembaca. Orang-orang Jadi banyak, aduh betul. seru banget sih, seru banget pekerjaan ini. Keren. Berarti sebetulnya selain membawakan cerita yang seru, harus ada sesuatu yang bisa dipetik lah ya, Mbak, oleh pembaca. Jadi ya? selain menghibur emang harus punya value yang kuat Harus sih. punya value. Oke. Nah, ini bisa jadi tips nih buat teman-teman remaja di luar, teman-teman yang nonton nih, yang misalnya ada yang mau nulis nih, Mbak, yang mau ngirim ke Belia ya. Selain bisa novel-novelnya, selain bisa mengisi atau menceritakan hal-hal seru remaja, sebisa mungkin memberikan insight-insight khusus untuk para pembacanya, Iya, begitu ya, Mbak, ya? benar. Nah, tapi nih, Mbak, sebetulnya kalau ngomongin nulis ya, yang bisa ngirim naskah ke Belia itu apakah harus sesama remaja gitu atau tidak terbatas usia juga atau gimana? Enggak sih, bahkan kebetulan ya beberapa penulis banyak sih yang juga sudah tidak remaja lagi. Jadi kadang mereka tuh bercandanya gini, kayak ini kan kita kalau yang benar-benar remaja kan ya belia ya, sementara kita ini udah beliau gitu. Bercandanya kayak gitu. Jadi kayak tapi nggak apa-apa, asalkan maksudnya gini, misalnya bukan remaja pun kalau bisa menggambarkan atau menuliskan kisah yang memang itu sangat cocok untuk remaja, nggak masalah usia berapapun ya gitu. Kita nggak pernah batasin juga sih harus yang remaja, harus yang usia muda yang boleh menulis remaja kan enggak gitu. Ya. Yang penting memang genre ceritanya harus usia remaja, tapi penulisnya nggak harus remaja nih, teman-teman. Penulisnya boleh beliau, Boleh nggak harus belia. Boleh beliau ya, Mbak ya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang sudah menikah gitu juga nggak masalah ya, udah nggak masuk usia remaja, tapi masalah. Suka nulis cerita remaja gitu ya, boleh asalkan banget. Dia update ya kehidupan remaja sekarang gitu. Betul. Kecuali kalau memang temanya remaja ketika dulu. Dia remaja ya, misalnya kayak novel My Rocket Queen nanti yang akan tayang itu kan remaja tapi tahun 90-an gitu settingnya. Settingnya di tahun 90 ya, Mbak ya. Ya. Oh, ya oke. Nah, tadi kan Mbak Dila cerita nih udah 11 tahun ya, udah lumayan lama ternyata di Bentang, berarti pasti sudah mengalami banyak hal, mengalami banyak dinamika gitu kan, memperhatikan perkembangan buku remaja itu sendiri gitu. Nah, kalau Mbak Dila melihat ini bagaimana tren-tren buku remaja sekarang nih, Mbak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau sekarang itu memang lebih banyak tuh yang berkembang penulisan di platform ya, kayak yang kita tahu, kayak misalnya di Wattpad atau kalau yang lokal Wattpad. Misalnya Rakata gitu ya. Rakata kan platform menulis juga punyanya Mizan Group gitu ya, yang sedang berkembang juga gitu. Jadi banyak menulis di platform kayak gitu, bahkan banyak juga misalnya tulisan-tulisan semacam alternate universe itu AU yang biasa kita kenal sebagai AU yang ditulis di Twitter gitu. Jadi sekarang tuh kayak gampang banget nulis gitu kan, dan gampang banget di-share ke orang pembaca lain gitu. Kalau zaman dulu kan kita kalau mau dibilang penulis itu harus ngirim tulisan, diterbitkan jadi buku, dicetak, dibaca banyak orang ya. Kalau sekarang kamu nulis di platform aja ya itu udah bisa dibilang penulis, karena dia terbit secara online langsung kan bahkan. Cuman bedanya mungkin nggak langsung bisa
dikomersialisasi atau nggak iya, ada betul. penerbit yang menjembataninya gitu. Oh. Walaupun ada juga sih beberapa platform yang dia itu bisa langsung monetize gitu ya. Jadi misalnya kita nulis gitu bisa langsung dapat ininya juga, dapat istilahnya Komersilnya ya, secara feedbacknya komersial ya. dapat secara finansial juga bisa gitu. Kayak misalnya di Rakata gitu kan bisa juga kalau jadi yang penulis premiumnya bisa langsung menghasilkan juga gitu sih. Tapi pasti ada syarat-syarat tertentunya juga ya Mbak yang Iya beda benar-benar dengan harus penulis tetap dikurasi juga tetap sih. dikurasi juga ya. Oh, iya memang sekarang kalau kita lihat ada banyak banget ya Mbak ruang untuk para penulis Iya, aduh berkreasi ini bener-bener gitu. kalau penulis sekarang tuh kayaknya Gampang. makmur banget. Makmur banget betul. Maksudnya dimudahkan banget ya dengan adanya teknologi yang sekarang ini gitu sih. Iya betul, kemajuan teknologi sangat mendukung ya ini untuk mempublish tulisan-tulisan kita. Iya, meskipun gitu ya. tantangannya juga jadi semakin banyak sekali bisa dibilang misalnya banyak sekali pesaing juga ya untuk mendapatkan hati para pembaca itu kan semakin banyak yang nulis gitu pasti kan ada banyak ragam tulisan gitu ragam ya. tulisan, gitu. Pembaca jadi makin ini sih kayak makin susah gitu kan untuk ngefilter oh yang ini menarik karena Iya. sepertinya semua menarik gitu kan ya. Iya, Tapi iya, benar-benar. bener kayak kata Mbak Dila tadi kita jadi penulis jadi harus lebih effort untuk Bisa menarik mendapatkan hati para pembaca. hati para pembaca gitu. Atau mungkin kalau zaman sekarang sih malah pada ini ya kalau aku lihat banyak penulis-penulis yang memang berkomunitas gitu malahan jadi betul. mungkin mereka nggak melihatnya sebagai kompetitor ya tapi malah menjalin kolaborasi gitu satu sama lain itu yang Betul. kalau aku perhatiin sekarang ini kayak bagus banget sih vibes itu gitu jadi misalnya kayak mereka berkomunitas terus sama-sama saling support untuk misalnya mengikuti kompetisi-kompetisi menulis gitu di luar sana gitu sih. Jadi saling berbagi informasi juga ya Mbak, Iya, saling mendukung satu dan sama itu kan lain. sesama orang yang sangat suka menulis ya. Jadi Iya. mungkin kayak wah seru banget kalau impiannya atau tujuannya atau prioritasnya itu ada yang juga saling mendukung dengan vibes yang sama gitu. Kayaknya kalau dilihat juga sekarang banyak komunitas penulis yang memfasilitasi penerbitan buku pribadi atau indie gitu juga kayaknya ya Mbak ya. Kolektif misalnya seperti 50 orang, ayo kita bikin tulisan gitu nanti. Oh ya antologi ya. Antologi gitu, nanti kemudian diterbitkan menjadi satu buku dan itu bisa dijual gitu. Iya bisa juga. Ya. Jadi emang ada banyak banget ya teman-teman sekarang ruang-ruang untuk menulis gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kalau dari segi cerita nih Mbak, kalau ini kan kalau yang barusan jelasin kan mungkin dari segi teknis ya untuk publish tulisan gitu. Tapi kalau dari segi tema atau topik cerita remaja itu sendiri itu kayak ada bedanya nggak Mbak dari beberapa tahun yang lalu atau selama Mbak memperhatikan nih perkembangan tren novel remaja, oh ternyata temanya berubah atau stagnan atau semakin beragam atau gimana? Sebenarnya itu berputar juga sih ya trennya juga ya, kayak ya. misalnya atau mungkin masih sebenarnya mirip-mirip ya karena mungkin kan nggak pernah ada ide yang benar-benar original kan jadi kayak pengembangan aja gitu sebagai contoh misalnya aja ya kayak misalnya pas aku masih awal-awal jadi editor mungkin konflik-konflik yang misalnya itu konflik yang penyakit misalnya ya itu kan dulu tuh kita biasanya sangat familiar dengan konflik penyakit kanker otak gitu misalnya ya. Tapi kalau yang sekarang itu konfliknya penyakit juga, tapi penyakitnya itu bener-bener yang variasinya tuh udah lain banget gitu kayak penyakit-penyakit langka atau penyakit yang kayak lebih unik buat itu dijadikan ciri khas dari konflik naskah tersebut gitu. Ya. Misalnya kayak pernah di Belia itu judul novelnya tuh pelik, jadi dia tuh ada konfliknya tuh adalah kelainan yang tidak bisa mendeteksi wajah orang, muka orang, jadi dia nggak bisa ngenalin muka orang gitu. Dan memang ada ya Mbak penyakit seperti itu ya? Karena itu memang tetap butuh riset juga ya. Kecuali kalau memang dia memberikan sedikit sentuhan fantasi ya itu bebas-bebas juga sih sebenarnya asal itu nanti diberikan penjelasan secara logikanya di naskah gitu sih. Biar tetap masuk akal dan enak buat dibaca gitu ya Mbak. Betul. Memang dalam penulisan novel itu riset sangat penting ya Mbak, meskipun
akan tapi gimana nih Mbak kalau misalnya fantasi sama yang non fantasi gitu, apakah berarti novel remaja yang fantasi itu tidak perlu riset atau gimana, atau tetap harus? Oh justru semuanya tetap perlu riset, apalagi ya? Misalnya fantasinya itu diambilnya itu urban fantasi ya, jadi misalnya universe-nya tetap di dunia yang kita tempati ini, cuman nanti ada sentuhan fantasinya mungkin di karakternya itu punya kekuatan tertentu atau mungkin parallel universe gitu kan, itu tetap harus riset juga sih gitu. Atau mungkin misalnya jenis fantasi yang universe-nya lain ya, enggak dunia yang kita tempati sekarang ini kan, itu dibutuhkan juga sih riset dan imajinasi yang tinggi gitu. Apalagi kalau itu hanya terangkum dalam satu buku kan, penjelasannya akan lebih panjang banget kan, karena ini bukan dunia yang kita kenal gitu, jadi harus dijelasin dan bagaimana itu penjelasannya itu harus tetap muat dalam satu buku tanpa membuat kita bosan gitu dengan membaca narasi-narasi penjelasan tentang universe tersebut misalnya. Biar tetap menarik gitu ya di hati para pembaca ya. Oke, ini karena sudah azan asar kita jeda sebentar ya Mbak ya. Tadi. Oke, kita kembali lagi untuk melanjutkan obrolan bersama editor kita yang kece. Terima kasih Mbak Dila. Yuk lanjut. Oke, nah setelah ngomongin tren ya Mbak, saya pengen tahu dulu nih keseruan apa aja yang Mbak Dila alami selama mengedit naskah remaja gitu. Mungkin apakah jadi flashback keseruan dulu waktu masa remaja gitu, atau ada hal-hal apa yang seru yang Mbak dapatkan? Ya seru sih tentunya, di adegan-adegannya juga pasti seru ya, karena kebanyakan pasti kehidupan school life anak SMA gitu kan, gimana mereka misalnya kan pasti semua buku remaja tuh ada bumbu romansnya ya, jadi pasti bikin kita ikut deg-degan dan gregetan juga sih gitu kalau saat membaca itu. Kalau saat bekerjanya ya itu kita jadi kenal banyak penulis buku remaja itu juga, banyak diskusi, banyak belajar juga sih saya dari mereka gitu ya, berbagi tentang dunia kepenulisan gitu. Atau misalnya kan beberapa kali juga misalnya ada event-event untuk novel-novel mereka, itu seru sih. Jadi ikut juga ya ke event-event novel-novel mereka gitu kan, bener, diskusi dan sebagainya gitu. Oke, nah ini untuk teman-teman nih yang gabung nonton di Instagram kita di Belia Bentang, boleh banget kalau ada yang mau tanya langsung silakan. Ditulis di kolom komentar ya, nanti akan disampaikan kepada Mbak Dila dan akan dijawab langsung nih. Mungkin di kolom pertanyaan tuh ya, biasanya kalau kolom komentar suka tenggelam kan, bisa ditulisnya ada kolom pertanyaannya. Di kolom pertanyaan tuh yang ini loh, yang ada question box. Question box. Oke, iya boleh juga kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung ke question box, biar nanti Mbak Dila sebagai editor nih bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman. Siapa tahu kan ada yang mau kirim naskah mungkin, terus bingung nih Mbak caranya gitu. Nah boleh banget ditanyakan kepada editornya langsung. Silakan. Sambil kita ngobrol. Sambil kita lanjut ngobrol ya Mbak ya. Nah, kayaknya nih di Belia tuh banyak banget ada event menulis gitu sih ya Mbak. Nah Mbak boleh nih cerita ada apa aja sih, dan mungkin sekarang apakah sedang ada event? Kalau yang event tahunan sih kita ada Belia Writing Marathon ya. Itu kayaknya juga udah cukup banyak lah ya yang tahu, karena itu udah sejak 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? Sekarang udah sampai batch 4, jadi dia itu kompetisi menulis maraton di platform Wattpad gitu. Di Wattpad. Jadi menulis maraton selama kurang lebih 3 bulan gitu. Setiap minggunya tuh ada jadwalnya yang harus ditepati oleh para penulis-penulis ini. Biasanya finalisnya itu sekitar 5 sampai 10 yang diperkenankan nulis di akun Belia kita di Wattpad gitu ya. Kalau ada yang tahu atau mungkin yang belum follow, bisa di follow di Wattpad itu Belia Writing Marathon. Belia Writing Marathon ya Mbak di Wattpad. Di situ banyak sih karya-karyanya dari para finalis Belia Writing Marathon yang juga hasilnya diterbitkan. Nah salah satunya ini yang tadi contohnya ini terus ya, karena yang bawah cuma 1. Ini salah satu pemenang Belia Writing Marathon sih, pemenang keduanya.
Ini jadi salah satu pemenang pemenangnya ya? Pemenang 3 ini Mbak. ketiga, maaf salah. BWM 4 pemenang ketiga gitu. Jadi dari sini kita memunculkan juga ya penulis-penulis muda berbakat gitu. Melahirkan penulis ya Mbak, kita membantu untuk melahirkan penulis remaja. Dan ini nggak terbatas untuk remaja aja ya Mbak, meskipun enggak. Ini ceritanya kalau ini remaja. penulisnya juga udah beliau sih yang ini. Halo Nara. Nggak apa-apa ya, kita udah biasa bercanda kayak gini. Nonton enggak orangnya gitu. Oke. Gitu Nah, sih. menarik nih untuk teman-teman yang suka nulis novel remaja. Boleh nanti misalnya mau gabung ke event Belia Writing Marathon ya Mbak, yang event tahunan Ya biasanya. ditunggu ya yang tahun ini soalnya belum ada. Oh, Yang belum tahun ini ada. kita fokusnya ke kompetisi bareng Rakata. Jadi nulisnya di platform Rakata punyanya Mizan dan gitu. ini sedang berlangsung ini Mbak kompetisinya. Sekarang udah seleksi dari 50 besar ke 20 besar. Ini Wah, kebetulan saya belum menarik selesai menilai sekali. ini ya, masih punya PR untuk menyeleksi 50 ke 20. Kebetulan aku dimintai untuk jadi juri juga, dan nanti itu programnya itu juga ada aku sebagai konsultan gitu, jadi kayak nanti didampingi pas Mentor menulis, gitu ya, Mbak ya? jadi boleh konsultasi lah tentang naskahnya kayak gitu. Wah, Sama menarik, teman-teman menarik. editor semuanya di grup Mizan gitu Oh, kan. jadi jadi, kayak kesempatannya tuh bagus banget lah ini. Sebelumnya tuh mereka juga dibekali dengan kelas-kelas nulis gitu. Bareng Ada 10 siapa tuh, Mbak, kelas. Banyak pembicaranya? banget, ada penulis, ada CEO penerbitan, ada keren. pokoknya semua yang sudah pro lah di bidang penulisan dan Penulisan, penerbitan literasi gitu. gitu ya, Mbak ya. Jadi Mbak Dila ini sedang proses seleksi ke 20 besar ya. 20 besar 20 yang besar diadakan yang di Rakata. Rakata. Oke, ya mari kita bantu doakan ya supaya Mbak Dila Iya, terima kasih. dilancarkan proses seleksinya. Tapi Mizan ini Writing Bootcamp namanya MWB. Mizan Writing Bootcamp. Seru banget deh itu. Kalau itu sebetulnya umum ya Mbak yang untuk Mizan Writing Bootcamp ini Iya, umum. temanya ya, enggak terbatas remaja aja. Enggak. Kalau itu enggak terbatas remaja sih, kemarin tema umum gitu. Dan kalau untuk event Belia Writing Marathon sendiri nanti yang berkesempatan untuk dibukukan itu ada berapa orang Mbak? Pemenang berapa? Kalau Belia Writing Marathon tergantung ya pada saat tergantung. event batch tersebut nanti berapa gitu. Kalau yang terakhir ini kemarin 3, termasuk ini yang ketiga, sama ada 2 lagi terbit secara e-book gitu. Oh, Ibu. Di online. Jadi yang yang non e-book hanya ini ya Mbak, satu ini Factory Reset yang diterbitkan. 3 yang cetak itu, yang Yang diterbitkan cetak ada 3, Oh, terus yang diterbitkan e-book ada 2 Oh, berarti total ada 5 Ada 5, pemenang 5 diterbitkan. pemenang. Wah, Benar-benar. menarik ini teman-teman yang pengen punya buku diterbitkan bisa untuk mengikuti event Belia Writing Marathon. Ditunggu ya Mbak. Iya, benar-benar. Kalau tips dari aku ya, kalau misalnya pengen reach out ke penerbit dengan lebih, bukan jalan pintas juga sih, tapi kayak mungkin lebih cepat daripada menunggu naskah reguler yang mungkin kan agak lama antriannya ya untuk diseleksi dan lain sebagainya. Kalau misalnya pengen banget diterbitin, sebaiknya emang catch up dengan kompetisi-kompetisi yang diadain oleh penerbit-penerbit tersebut gitu. Biasanya sih itu akan lebih cepat di follow up gitu. Oh, Karena kan gitu. itu emang kompetisi yang harus segera dinilai, harus segera keluar pemenangnya gitu kan. Dan ada waktunya juga ya Mbak biasanya, ada pasti deadline-nya juga. mungkin deadline ya ada 3 bulan mungkin atau berapa lama gitu ya. Jadi memang harus benar-benar maraton ya Mbak. Betul. Harus benar-benar cepat gitu untuk bisa menyelesaikan naskah. Nah, kalau dari Mbak Dila sendiri sebetulnya ada nggak Mbak tips-tips tertentu? Kayaknya teman-teman di luar masih ada banyak yang penasaran ya, gimana sih Mbak kalau mau nulis novel remaja gitu? Tips dan trik untuk bisa menjadi penulis novel remaja gitu. Oke, kalau itu sih banyak baca buku remaja ya. Banyak baca buku remaja. Jadi kita bisa tahu lah cerita remaja. Ya, cerita-cerita sekarang yang beredar sekarang tuh seperti apa sih tren ceritanya, terus cara menulisnya gitu. Mungkin bisa diawali memang dari membaca buku-buku yang satu genre gitu ya. Satu genre itu dibaca, atau misalnya belum terbiasa menulis, ya dilatih menulisnya tuh nggak apa-apa sih, masih ngikutin penulis favoritnya misalnya, sebelum nanti
dengan banyak latihan itu dia akan menemukan gaya menulis dia sendiri gitu biasanya. Terus kalau sekarang tuh lebih dimudahkan ya karena banyak komunitas-komunitas menulis gitu kan yang Betul, bisa betul. diikutin gitu. Misalnya di Instagram banyak juga akun-akun kepenulisan yang nge-share tips dan trik yang secara teknis maupun secara kehidupan sebagai penulis gitu ya, kayak tips-tipsnya gimana itu banyak banget kok di share gitu. Salah satunya kalau yang aku ikutin tuh ada akun Expert Class Project gitu di Instagram. Di Instagram. Itu banyak banget dia nge-share tips-tips ya, tips nulis lah, tips untuk ikut kompetisi gitu, baik secara teknis tulisan maupun kayak secara karakter sebagai penulis tuh juga menurutku bisa dibentuk juga tuh dari banyak postingan si akun ini Akunnya. gitu. Oke. Nah, semoga teman-teman sudah mencatat ya apa pesan-pesan dari Mbak Dila untuk calon-calon penulis di luar, dan beruntungnya kita karena sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi dan media, jadi teman-teman bisa kalau mau baca cerita remaja mungkin nggak harus lewat buku juga karena ada platform-platform khusus gitu kan, dan teman-teman bisa menumpahkan ide-idenya lewat situ. Siapa tahu nanti dilirik sama editor-editor di luar juga bisa ya, Mbak. Biasanya editor-editor pasti mantengin platform-platform kayak gitu sih. Mantengin ya Pak, pasti ya. Betul. Jadi sekarang sudah banyak sekali media dan teman-teman sangat dimudahkan untuk bisa berkesempatan menjadi penulis gitu. Apalagi ada banyak sekali event-event, dan tadi Mbak Dila juga bilang ini lebih mudah teman-teman ikut event atau lomba dari yang diadakan oleh penerbit ya dibandingkan mengirim naskah reguler karena antrinya lama katanya. Iya, soalnya kalau kompetisi tuh emang berarti penerbit itu sedang memprioritaskan kompetisi biasanya kayak gitu sih. Apalagi penerbit yang rajin bikin event kompetisi gitu. Dan karena juga ada deadline-nya ya Mbak, jadi memang harus betul-betul maraton. Ini kayaknya lebih mudah lagi. Tipsnya gimana sih Mbak kalau misalnya mau ikut kompetisi? Apakah sebaiknya kayak teman-teman ya udah nulis dulu aja sekarang gitu kan, karena juga waktunya 3 bulan kan biasanya kompetisi ada deadline-nya, jadi nanti lebih enak untuk kayak nggak buru-buru gitu, atau gimana baiknya? Tips utamanya ya kalau misalnya memang bisa sampai keluar jadi finalis, maksudnya yang emang berkesempatan sampai nulis maraton misalnya, kompetisi yang nulis maraton, itu kunci utamanya tuh emang disiplin sih, karena naskah itu harus selesai sampai akhir dan ada jadwal dari penerbit biasanya kan, 1 minggu biasanya misalnya 3 kali diupload gitu. Jadi sebaiknya emang punya timeline sendiri juga sih kapan dia harus mengerjakan tulisan sampai kapan gitu. Kalau dari penulis-penulisku yang para finalis kompetisi yang belia, biasanya mereka tuh udah punya bank tulisan gitu. Jadi udah nyetok dulu nih gitu. Jadi kita udah punya stoknya dulu sampai misalnya bab atau part keberapa untuk di-upload. Nah, kalau ngomongin soal penulis ya Mbak, tadi Mbak udah nge-spill dikit soal penulis gitu kan. Gimana sih mengatasi penulis-penulis yang mereka mulai galau atau kehilangan semangat saat harus menyelesaikan novel? Padahal kan dari penerbit udah punya deadline ya. Sebisa mungkin. Itu tantangan sekali juga untuk editor gitu ya. Kita hanya bisa berusaha. Hanya bisa berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa, menyapa penulis tiap harinya gitu kan. Ya ini sih berusaha akrab aja sih dengan penulis, terus melipir-melipir tanya gimana kabar naskahnya gitu. Lagi sibuk ngapain nih gitu kan, misalnya lagi apa, kita biasanya kirim-kirim snack gitu ya biar semangat. Kita alamatnya buat ya buat di GoFoodin apa coba biar bisa semangat bantu nulisnya ya, nemenin gitu. Snack buat nemenin nulis gitu kali ya Mbak. Snack buat nemenin nulis gitu sih ya, berusaha memotivasi penulis aja sih gitu. Semoga nggak kayak debt collector ya. Nggak dianggap sebagai debt collector sama penulis. Ini udah kayak debt collector beneran ya. Nagih tulisan, nggak ada bedanya sama nagih tulisan tapi ngirimin makanan tuh. Kurang baik apa kan? Kurang baik apa tuh editor bentang? Aduh, Masya Allah. Ternyata
seru banget ya ceritanya. Selain seru diskusi ikut acaranya penulis, seru juga saat ngoyak-ngoyak bahasa Jawanya. Ngoyak-ngoyak penulis. Iya, jadi seru juga hubungan dengan penulis ini kan, karena kita juga harus akrab kan ya, biar nanti diskusi tentang naskah atau event atau apa tuh lancar gitu diskusinya. Oke. Nah, ada pertanyaan kayaknya, Bu. Oh, ada pertanyaan? Boleh dibacakan, minta tolong moderator. Ada pertanyaan nih, katanya selamat sore Mbak Dila dan Faiz ya. Iya, selamat sore. Yang pertama tadi pertanyaannya, tips biar menang BWM Kak. Oh, mantap. Terus yang kedua, belum ada lagi. Iya, nggak apa-apa, nanti dicoba diulang lagi aja nggak apa ya. Terus yang kedua, ada nggak perbedaan tren novel remaja sebelum pandemi, saat pandemi sampai saat ini gitu? Baru dua dulu sih, nanti kalau ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh Mbak Dila untuk langsung menjawab. Wah, kalau perbedaan sebelum pandemi dan pandemi sekarang masih belum terasa sih ya. Belum bahkan terasa, bahkan beberapa penulisku itu masih bikin settingnya tuh belum ada yang misalnya pakai setting pandemi gitu ya. Jadi kayak harus dinotis juga ini settingnya kapan ya gitu, biar kita harus nyesuaiin juga kan, misalnya settingnya itu adalah dunia real yang kita sekarang kan harus menyesuaikan, misalnya di situ setting tahunnya 2021 atau pas tahun pandemi kan 2020, di sekolah juga kita school from home kan ya, kayak gitu, jadi harus menyesuaikan itu juga sih gitu. Tapi sampai sekarang sih masih kebanyakan pakai latar waktunya itu masih latar sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi ya, masih istilahnya semua masih normal gitu ya Mbak, sekolah masih berlangsung gitu. Karena ya sebenarnya seru juga ya Pak, misalnya bikin novel dengan tema pandemi gitu, cuman kalau untuk school life kan kayak school from home gitu. Nggak seru ya, nanti nggak bisa ketemu doi kan, biasanya kalau remaja-remaja gitu ya di kelas lirik-lirikan gitu. Nggak bisa ada konflik yang seru gitu kalau nggak gathering di sekolah ya memang. Kalau nggak gathering di sekolah nggak seru. Tapi kayaknya mungkin menarik ya Mbak. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang punya ide buat nulis soal berlatar pandemi gitu, bisa nih dikonsultasikan lebih lanjut gitu kan, dan ditulis lebih lanjut. Karena itu bisa jadi sejarah juga kan ya, bisa di novel sejarah. Itu. Pas kita baca lagi misalnya di waktu yang mendatang gitu, oh ini settingnya pas, oh ya 2021 kan 2021. Pandemi ya, jadi misalnya sekolahnya juga dari rumah, atau pas misalnya tatap muka yang enggak 100% itu ya. Juga tatap muka, cuman semuanya bermasker misalnya. Oh iya, betul pakai masker gitu ya. Gitu. Sebenarnya itu menangkap sejarah juga sih kalau ada yang bikin setting gitu. Atau mungkin nanti dipinjemin, dikasih hand sanitizer gitu kan sama doi. Jadi hal-hal kecil yang hal-hal kecil yang bikin hati berbunga-bunga tentang pandemi gitu. tinggi ini ditangkep gitu. Kalau untuk pertanyaan pertama Mbak, untuk tips biar menang BWM? Oh, biar menang BWM, misalnya nanti kita akan ada lagi ya BWM-nya, entah tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi. Itu yang pasti tuh ikutin brief yang diberikan oleh penerbit sih. Misalnya nanti diberikan tema tertentu gitu ya. Nah itu ikutin aja tema itu, sama dikepoin aja nih biasanya buku-bukunya Belia itu kayak apa gitu. Jadi misalnya beli buku-buku Belia ya, dibaca. Biar tahu ya ininya, biar tahu temanya, genrenya. Betul. Yang lolos tuh kayak apa sih? Iya gitu. betul. Kalau nggak baca kan nggak tahu ya gitu. Dan kalau misalnya pinjem itu kan kayak cuman berapa lama harus dibalikin. Iya, enggak ini ya Mbak, enggak abadi kita pegang gitu kan ya. Mending kan beli ya, bisa kita miliki selamanya. Iya gitu. Betul. Saya sendiri juga kalau soal buku lebih suka beli sih Mbak daripada pinjem, karena kapan-kapan kan kalau tahun depan mau baca lagi gitu tinggal ambil aja kan ya di rak buku gitu. Betul. Apalagi kalau itu jadi bahan riset ya, jadi kita sewaktu-waktu bisa baca lagi. Gitu. Ada lagi nih Mbak Dila sama Kak Faiz, kalau mau jadi editor itu harus kuliah atau kursus tertentu nggak sih? Soalnya aku punya cita-cita jadi editor gitu. Wah, asik. Gimana asik tuh Mbak? Jadi editor. Kalau aku sih sekolahnya
kuliah komunikasi, ilmu komunikasi, ilmu komunikasi UGM. Terus kalau editor-editor di Bentang Pustaka itu ada yang jurusannya sosiologi, hubungan internasional, Wah, ada juga yang juga. sastra Indonesia gitu. Cuman nggak semuanya tuh harus latar belakangnya sastra sih. Biasanya kayak misalnya Faiz apa? Saya filsafat juga, nggak nyambung gitu. juga sih. Cuman di kita memang banyaknya yang sosial ya. Sosum sih, belum ya, Nggak belum ada yang kuliahnya kedokteran jadi editor itu belum ada belum ya di ada. Bentang. Yang matematika jadi editor juga belum ada. Belum ada, mungkin nanti ditunggu bergabungnya. Kayaknya sih kita dari jurusan apapun tuh sebenarnya diterima asalkan memang ininya ya skill kali ya Mbak. Skill dalam editing, dalam dunia kepenulisan dan editorial gitulah ya. Misalnya kalau dulu saya waktu kuliah itu apa kegiatan ekstranya apa sih namanya pas kuliah ya Allah? UKM. Padahal baru kemarin saya lulus udah lupa. Itu kegiatan mahasiswa lah ya. Itu tuh UKM-nya itu pers mahasiswa gitu kan. Itu kan jadi adalah basic nulis, basic editing gitu. Dulu pas pas kuliah sempat jadi pemret persma gitu kan, itu satu hal juga yang dinotis ya sama calon si kantor perusahaan itu gitu ya, calon kantor. Atau mungkin ya banyakin aja pengalaman-pengalaman di dunia kepenulisan gitu. Misalnya nih Mbak kayak apa pengalaman yang bisa mendukung, kalau kayak misalnya mungkin dia nggak sempat buat gabung ke Persma tapi pengen banget bisa belajar literasi gitu. Nah itu sekarang malah lebih gampang lagi karena kan banyak banget dibuka kelas-kelas, misalnya kelas nulis, kelas editing, kelas apa, atau misalnya gabung di komunitas yang emang tentang buku. Itu kan akan jadi satu kelebihan ya. Mungkin Faiz yang masih fresh barusan diterima mungkin tipsnya jadi editor mungkin ini Faiz nih. Kalau aku kan udah kayak wow, berapa abad yang lalu itu terjadi. Sama sih kayak yang dibilang Mbak Dila ya. Saya juga dulu nggak sempat bergabung ke Persma, tapi ikut kelas menulis gitu kan, kelas-kelas editing atau kelas diskusi yang tentang dunia literasi itu juga bisa mendukung karena kita jadi tahu, kita itu jadi kelas belajar kita gitu ya Mbak, yang bisa kita pakai untuk memperkuat CV juga kan kalau mau ngelamar kerja gitu ya Mbak ya. Tapi yang pasti dari semuanya sebetulnya jurusan nggak menjamin ya Mbak. Iya betul. Jurusan tidak menjamin, yang penting teman-teman punya kemauan untuk belajar di luar kelas kuliah ya, ikut-ikut kelas-kelas online karena sekarang banyak banget. Dan penulis-penulis sering banget ya Mbak ngadain kelas kayak misalnya di Lestari gitu kan. Mereka bikin kelas nulis gitu. Terus ada penulis-penulis lain yang mereka juga buka kelas nulis, itu bisa dimanfaatkan untuk gabung untuk belajar gitu. Ya mungkin itu sih kalau dari saya Mbak. Ya. Saya jadi ikutan menjawab. Iya dong, kan editor juga. Masih ada dua lagi nih. Lumayan laris juga Badila ya sama Kak Faiz. Iya. Ternyata banyak yang kepo juga. Yang tadi yang berarti keempat sama kelima ya. Itu selain tema cinta-cintaan, biasanya itu temanya apa aja kalau di Belia. Terus boleh nggak share pengalaman senang atau sedih selama mengedit naskah, khususnya naskah remaja? Waduh, pertanyaan berat ini Mbak. Apa tadi? Sambil mikir. Yang pertama ini Mbak. Yang pertama yang romance kan biasanya remaja ya. Sebenarnya kalau cinta-cintaan itu di novel remaja tuh kayak udah jadi bumbu utama ya. Udah jadi topik ya Mbak. Cuman bisa diarahkan lah ya ke tema yang mungkin lebih spesifik gitu. Misalnya misteri, ada misterinya, atau lebih kental tentang konflik keluarganya, konflik persahabatannya, konflik pencarian jati dirinya gitu kan, konflik tentang meraih mimpinya, mau jadi apa gitu ya Mbak. Misteri, horor, macam-macam sih, atau ada unsur fantasinya juga misalnya, atau tentang banyak kan sih konflik yang tentang penerimaan diri gitu ya. Misalnya kayak kita udah cukup bersyukur galau, belum sih? Gitu-gitu ya, udah cukup bersyukur belum sih dengan apa yang kita miliki saat ini gitu, atau apa yang masih pengen dicapai kayak gitu-gitu sih. Jadi penemuan jati diri dan penerimaan diri sih kalau konflik-konflik di Belia Remaja. Karena memang dunia remaja tuh luas banget ya Mbak. Maksudnya nggak soal romance aja, tapi kan biasanya anak remaja
musuhan sama temennya. Iya. Persahabatannya pecah. Persahabatan. Rival, betul. Kalau Factory Reset sendiri Mbak ini secara umum kan nggak cuma bahas romance doang ya? Iya. Itu apa nih Mbak temanya? Dia tuh ada urban fantasinya sih ya, tentang ada. ini juga tentang penerimaan diri juga sih. Jadi tokohnya ini kayak sempat mengalami naskah yang emang sedih atau di saat penulis itu revisinya lama gitu, sedih. Karena harus ngejar-ngejar. Iya benar, tapi senangnya sih ya itu banyak bertukar pengalaman dan pikiran dengan para penulis novel remaja ini sih, serunya kayak gitu. Apalagi misalnya bisa ketemu di event gitu, seru banget. Dulu pernah ada satu event yang gede gitu. Ini selalu aku ceritain sih di setiap interview aku karena itu sangat berkesan ya. Jadi beliau tuh pernah punya series namanya High School Series dulu. Jadi ada 9 buku dengan 9 penulis yang penulisnya beda-beda itu Mbak. Penulisnya beda-beda. Itu semua tuh by invitation ya oleh Bentang. Jadi aku mengajak penulis-penulis muda yang waktu itu aktif sekali di Wattpad gitu untuk nulis di belia gitu. Temanya tuh high school series gitu. Jadi aku bikin universe-nya, sekolahnya itu emang udah disiapin ya sama Bentang Belia gitu, dan mereka nanti bikin tokoh-tokohnya. Nah itu sampai bener-bener kayak real banget, ada akun Instagramnya si tokoh-tokoh itu sampai pada beneran DM yang ngobrol sama tokoh itu, jadi kayak real banget. Terus pada waktunya itu ada acara gatheringnya gitu loh, dan kita menghadirkan si tokoh-tokoh ini tentunya tokoh-tokohnya orang-orang Bentang, tapi dia mengenakan topeng. Si tokoh gitu ya, cosplay kayak gitu, dan itu tuh seru banget, yang datang banyak banget waktu itu di Gramedia Matraman, sampai masuknya sampai antri-antri gitu loh, kayak kita mau datang ke konser K-pop. Wah keren banget. Jadi itu yang paling berkesan sih, kayak ya ampun seneng banget ya waktu itu tuh kayak create universe, create series yang sampai membuat para pembaca nih suka banget, terinspirasi banget dengan apa yang kita kerjain gitu, apa yang aku dan para penulisku upayakan gitu ya. Itu seru banget sih. Jadi kayak ini ya Mbak, kayak kita menciptakan dunia baru. Bener. Seru karena tokoh-tokohnya seperti terlihat real gitu kan. Emang kalau yang create yang dari awal gitu emang seru sih ya, walaupun mungkin lebih menantang ya, kayak misalnya menciptakan universe-nya, menciptakan sekolahnya, tokohnya sifat tokohnya juga kan, karakterisasinya. Keren banget sih. Ternyata menarik sekali ya teman-teman menjadi editor, terutama mungkin editor remaja gitu kan, karena banyak cerita yang didapat, ya pengalaman begitu, dan mungkin bisa jadi tahu ya kehidupan remaja itu seperti apa gitu kan, menciptakan dunia baru di dunia remaja. Keren banget sih. Seru. Teman-teman silakan yang tertarik untuk menulis novel, boleh ya semakin rajin untuk menulis di platform. Siapa tahu nanti dilirik sama Mbak Dila. Ayo. Boleh PDKT ya, DM biasanya pada tanya. Oh iya, naskah gitu. Iya boleh nih kalau mau DM ke Instagram Belia ya, untuk nanti boleh di follow ya Instagramnya Belia, harus di follow Belia Bentang. Oke. Nggak kerasa ini kita udah mau sampai ke pertanyaan terakhir nih ya teman-teman, karena kita pengen tahu novel apa nih yang terbaru dari Belia, jadi kita langsung tanya ke editornya. Sebetulnya ada nggak nih Mbak novel yang sedang dikerjakan atau yang mau terbit, novel remaja terbaru? Ada banget 2 proyek terbaru. Itu lagi kayak menyita otak aku. Lagi dikerjain banget ya satunya. Aduh nggak tahu udah boleh spill belum ya? Pokoknya satu penulis Belia yang emang udah nulis di Belia jadi ya. udah pernah nulis di Belia. Udah nulis banyak buku di Belia. Dia mau terbit juga insya Allah tahun ini. Kira-kira bulan apa tuh Mbak? Bukunya Pit Sansi. Oh Pit Sansi ya. Tahun ada ini banyak yang nonton nih penggemarnya Pit Sansi ya. Ya ditunggu ya. Nanti di spill deh promo-promonya gitu. Baru aja selesai proses editing sih, dan kalau yang mau ngintip dulu bisa diintip di Wattpad-nya Pit Sansi ya, yang udah di akunnya Pit Sansi itu udah dipublish beberapa part gitu. Kalau ada yang mau teasernya gitu. Terus ada satu lagi yang ini kayaknya
belum boleh Masih di ini spill aja ya? sih, Masih tapi secret ya. mungkin bocoran aja ya, itu Tentang- genrenya horor. Oh, genrenya horor. Udah itu aja. Oke, ini teman-teman penggemar horor. Seru banget deh. Kemarin kayaknya kita baru nerbitin horor ya Mbak, yang podcast Oh itu iya, ya, yang podcast. Nah, Itu ini ada ya unsur horor dan ada misterinya kan horornya itu. Mm-mm. Bisa ini penggemar-penggemarnya podcaster nanti ditunggu juga dia, ternyata kita mau ngeluarin horor lagi ya Mbak ya. Iya. Horor remaja juga kan pasti ya, pasti horor remaja. Ya ditunggu aja deh, nanti ada deh. Boleh keluar deh kayaknya. Boleh ya, itulah Oke. pokoknya. Iya. Oke teman-teman, dipantengin terus akun Bentang Belia dan Bentang Pustaka juga ya, karena kita akan ada banyak sekali mempublish novel-novel baru sebentar lagi gitu kan. Jangan lupa ikuti terus, kita juga punya banyak sekali event yang diadakan, ada beberapa lomba, kemudian ada beberapa ya, terutama saat ini ya di acara BWM ini ya, kita ada berbagi door prize juga di dalam gitu kan. Ikuti keseruannya dengan ngefollow akun Bentang Pustaka dan khususnya Bentang Belia. Bentang Belia. Bentang Kids juga boleh. Bentang Kids juga boleh. Semua bentang pokoknya. Semua keluarga bentang pokoknya ya. Oke, nah nggak kerasa nih teman-teman, udah hampir sejam ternyata kita ngobrol nih, nggak terasa banget. Kalau teman-teman masih ada yang mau tanya, boleh langsung ke DM di Instagram di Bentang Belia, nanti akan dijawab langsung oleh admin. Ya, oleh Minbel ya, kalau di Belia ya, Minbel ya Mbak ya, Minbel. Nah, dan mungkin untuk closing Mbak Dila. Mbak Dila ada pesan khusus gitu untuk calon-calon penulis novel remaja atau teman-teman yang menonton soal apapun? Tulis aja lah gitu. Tulis aja. Pokoknya Tulis aja. Ide-ide yang udah ada itu jangan disimpan doang, ditulis sampai selesai gitu. Tulis aja sampai selesai ya teman-teman, kan siapa tahu nanti ada event BWM tuh langsung diikutin nanti ya Mbak. tinggal di inilah, tinggal disesuaikan, tinggal dipercantik. Betul. Mumpung ada banyak platform, manfaatkan platform itu, siapa tahu nanti Mbak Dila nih lagi lihat-lihat Wattpad, dilirik nih tulisannya teman-teman gitu kan. Iya, boleh. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila atas Makasih, Pak waktunya, atas sharing-sharingnya, semoga membawa banyak manfaat dan kebaikan ya untuk para penonton. Amin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton, semoga banyak manfaat yang bisa dipetik. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Hafizrul Faiza undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.